Kisah berawal di tahun 1958. Di sebuah danau yang bernama Kristal, tampak sekumpulan anak muda yang sedang melakukan perkemahan. Di tengah acara, ada dua orang remaja yang bernama Barry dan Claudette yang memilih berpindah tempat demi untuk bermesraan. Namun keduanya nggak sadar kalau sebenarnya ada seseorang yang terlihat mendekati mereka. We were just messing up. 20 tahun sejak kejadian itu, tepatnya hari Jumat, tanggal 13 tahun 1980, perkemahan Kristal kini sudah dibuka kembali. Seorang wanita bernama Annie terlihat berjalan menuju ke perkemahan itu. Tapi karena Annie tidak tahu jalan menuju ke sana, akhirnya dia pun bersedia diantar ke titik terdekat perkemahan oleh seorang supir truk yang bernama Enos. Nah, ketika lagi berjalan menuju kendaraan, Annie bertemu dengan seseorang yang bernama Ralph yang mencoba memperingatkan perihal kengerian dari perkemahan Kristal. God damn it, Ralph, get out of here. Never come back again. He's a real prophet of doom. It's got a death curse. Saat di perjalanan, Pak Enos juga ikut menceritakan tentang camp tersebut, di mana memang benar kalau telah terjadi serangkaian insiden pada tahun 50-an, yaitu seorang anak laki-laki yang tenggelam di danau dan juga dua orang murid yang dibunuh secara misterius, serta beberapa kejadian lainnya. Namun meskipun begitu, Annie sepertinya tidak terlalu percaya sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Apalagi, dia juga tidak pernah diberitahu oleh seniornya atau pembimbingnya yang bernama Steve perihal kejadian tadi. Di lain sisi, tiga remaja bernama Ned, Jack, dan Mercy tiba di perkemahan Kristal. Di sana, ketiganya kemudian bertemu dengan senior mereka yaitu Steve dan juga murid lainnya yang bernama Alice, Bill, dan Brenda. Di momen ini, ada sosok misterius yang terlihat mengintai Alice pada saat dia menanyakan perihal sesuatu, termasuk apakah Annie sudah tiba di perkemahan. Gak lama berselang, Steve kemudian memberitahu yang lainnya kalau dia akan pergi ke kota untuk melakukan sesuatu. Karena itu, dia meminta kepada semua murid supaya segera menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Sementara itu, Annie yang baru aja selesai diantar oleh Enos, tanpa diduga dia langsung mendapatkan tumpangan oleh seseorang. Namun begitu melewati perkemahan, kendaraan yang ditumpanginya itu malah terus melaju dan membuat Annie menjadi ketakutan. Annie sempat melompat, tapi usahanya itu sia-sia setelah si sosok misterius itu terus mengejarnya dan kemudian menghabisinya. Di perkemahan, para murid sekarang terlihat sedang berenang di pinggir danau, yang tanpa disadari, mereka semuanya ini masih terus dipantau oleh sosok misterius. Setelah selesai berenang, Alice yang berada di kamar tiba-tiba berteriak setelah dia melihat seekor ular. Mendengar teriakannya, teman-temannya pun kemudian berusaha membunuhnya. Bill berhasil melakukannya, tapi nggak berapa lama berselang, seorang polisi datang ke perkemahan untuk mencari seorang pria yang bernama Ralph. Polisi ini mengatakan bahwa Ralph itu adalah orang dengan gangguan jiwa yang sudah sering masuk penjara, di mana Pak Polisi ini juga mengingatkan kepada para murid supaya selalu berhati-hati. Nah, setelah polisi itu pergi, Alice tanpa diduga bertemu dengan Ralph pada saat dia sedang mempersiapkan makanan. Begitu bertemu, Ralph langsung mengoceh tentang perkemahan ini yang dianggapnya sebagai tempat yang terkutuk. Tapi meskipun begitu, tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan kata-katanya. Go. I think we just met Ralph. Pada saat menjelang malam, Ned yang menyaksikan Jack dan Mercy yang sedang berpacaran di kejauhan memilih untuk menyusuri pinggir danau. Begitu tiba di salah satu kabin, Ned melihat kalau ada seseorang yang masuk ke dalam kabin tersebut. Karena penasaran, Ned pun lalu mencoba memeriksanya. Beberapa saat kemudian, Jack dan Mercy juga tiba di kabin itu. Karena di luar sebentar lagi bakal ada badai yang datang, keduanya lalu memutuskan untuk masuk dan bermesraan. Namun yang tidak diketahui oleh keduanya adalah ternyata di atas kasur mereka itu sudah ada Ned yang telah dibunuh oleh orang misterius tadi. Kemudian setelah selesai, Jack yang ditinggalkan sendirian oleh Mercy yang ingin pergi ke toilet, tiba-tiba diserang dari bawah menggunakan sebuah tombak. Begitu selesai dengan Jack, sosok misterius itu kemudian pergi ke toilet. Awalnya, Mercy sempat mengira kalau yang datang adalah Jack. Namun pada saat dia mencarinya,
Sementara itu, 3 orang yang masih tersisa kini terlihat sedang bermain monopoli di salah satu kabin. Di tengah permainan, Brenda yang lupa menutup jendela kamarnya, lalu memutuskan untuk kembali ke kamarnya itu. Di lokasi yang berbeda, Steve yang baru aja menyelesaikan urusannya di kota, sekarang sedang kembali menuju ke perkemahan. Sialnya di perjalanan, kendaraannya mogok, sehingga membuatnya terdampar cukup lama. Beruntungnya, ada seorang polisi yang kebetulan lewat dan berhasil menemukannya, di mana dari sana Steve kemudian diantarkan menuju ke perkemahan. Next, balik lagi ke Brenda, yang kini sudah berada di kamarnya. Nah, pada saat dia baru aja mau tidur, Brenda mendengar suara anak kecil yang meminta tolong. Bingung dari mana suara itu berasal, Brenda lalu mencoba memeriksanya. Tapi di saat dia sudah berada di suatu area, tiba-tiba lampu di sekitarnya mendadak menyala. Mendengar teriakan Brenda, Alice dan Bill lalu segera pergi ke kamarnya Brenda. Begitu sampai, mereka menemukan sebuah kapak yang sudah terkena bercak darah. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, Alice dan Bill lalu mencoba mencari teman-temannya yang lain. Tapi dari setiap kabin yang mereka datangi, tidak ada satupun orang yang terlihat. Dari sana, keduanya lalu pergi menuju ke kantornya Steve untuk meminta bantuan menggunakan telepon. Sialnya, telepon tersebut ternyata tidak bisa digunakan karena kabelnya telah terputus. Keduanya juga sempat mencoba menggunakan mobil, tapi lagi-lagi mobil itu ternyata tidak bisa digunakan. Sementara itu, si Pak Polisi yang sedang mengantarkan Steve mendadak mendapatkan panggilan darurat. Karena nggak bisa menunggu, akhirnya Steve diturunkan nggak jauh dari lokasi perkemahan. Nah, begitu tiba, Steve lalu disambut oleh seseorang yang dikenalnya. Namun pada saat dia mendekat, Hi. What you doing on this mess? di perkemahan, Alice dan Bill yang kelelahan pada akhirnya kembali ke kabin. Namun setelah beberapa saat berada di kamar, Bill mendapati kalau semua lampu di area itu telah mati seketika. Dari sana, Bill lalu memutuskan untuk menghidupkan generator, sementara Alice sengaja ditinggalkan sendirian demi membiarkannya beristirahat. Singkat cerita, Alice yang terbangun dan mendapati kalau Bill tidak ada di ruangan, lalu memilih untuk mencarinya. Ketika sampai di ruang generator, Alice dikagetkan dengan penemuan mayat Bill yang tertancap di balik pintu. Dengan dipenuhi rasa takut, Alice kemudian balik lagi ke kamarnya, di mana dia kini berusaha mengunci setiap pintu dan juga jendela. Tapi di momen ini lagi-lagi, Alice kembali dikejutkan dengan penemuan jasad dari Brenda. Di tengah kondisi Alice yang masih terguncang, dia tiba-tiba mengetahui kalau ada sebuah kendaraan yang terlihat mendatangi perkemahan. Awalnya, Alice mengira kalau itu adalah Steve. Namun setelah dia keluar, ternyata itu adalah Pamela, warga lokal sekaligus temannya Steve. Dari sana, Alice lalu menceritakan tentang semua pembantaian yang terjadi. Sambil memeriksa bersama dengan Alice, Pamela kemudian bercerita kalau seharusnya tempat ini tidak boleh dibuka lagi. Hal itu dikarenakan anaknya yang bernama Jason dulunya pernah menjadi korban setelah dia tenggelam di danau akibat kurangnya pengawasan dari para pembimbingnya. Kejadiannya sendiri terjadi pada hari Jumat tanggal 13 tahun 1957, sebelum peristiwa yang merenggut 2 orang di adegan awal film. Atau lebih tepatnya peristiwa itu terjadi di hari ini. Nah, sejak saat itulah, Pamela rupanya telah menyimpan dendam kepada semua orang yang berusaha berkemah di tempat ini, di mana setiap kali ada yang melakukannya, dia bakal menghabisi semua orang-orang itu demi membalaskan kematian putranya. Setelah berhasil menjatuhkan Pamela, Alice dengan cepat berlari ke arah mobil, di mana dia lalu dikejutkan dengan mayat dari 2 temannya yang ada di dalam kendaraan dan juga digantung di pepohonan. Yang mana itu artinya Pamela adalah pelaku dari semua pembunuhan yang pernah terjadi di perkemahan. Dari sana, Alice kemudian bersembunyi di sebuah rumah perahu, di mana dia juga menemukan sebuah senapan yang bisa dia gunakan untuk membela diri. Tapi sialnya, karena nggak bisa menemukan pelurunya, Alice dengan terpaksa harus menghadapi Pamela dengan tangan kosong, setelah wanita itu berhasil menemukannya. Setelah berhasil membuat Pamela pingsan, Alice kemudian pergi ke arah kabin utama dan bersembunyi di lemari penyimpanan makanan.
Nah, setelah menunggu beberapa saat, Alice yang merasa kalau suasananya sudah mulai tenang, kemudian dikagetkan dengan kemunculan Pamela, yang datang dan langsung menyerang Alice dengan menggunakan parang. Nah, setelah kesekian kalinya berhasil dijatuhkan, Alice lalu pergi menuju ke arah danau dan berniat menaiki sebuah perahu. Tapi belum lama dia berada di atas perahu, si Pamela datang lagi, sehingga terjadilah perkelahian di antara keduanya. Oke, intinya, Alice yang sudah sangat muak, kemudian mengambil parang milik Pamela, yang terjatuh dan langsung menebas kepalanya. Setelah berhasil membunuh Pamela, Alice pun kemudian pergi menggunakan perahu. Next, kemudian pada saat matahari sudah mulai tampak, Alice sempat melihat dua petugas polisi yang berada di tepi danau. Namun belum sempat memanggil kedua polisi itu, tiba-tiba Jason muda yang telah membusuk keluar dari dalam air dan menarik tubuh Alice. Beberapa saat kemudian, Alice terbangun di rumah sakit dengan perasaan takut dan juga bingung. Setelah sudah mulai tenang, Alice lalu mencoba menjelaskan kepada petugas polisi bahwa ketika dia berada di perahu, dia itu sempat melihat seorang anak laki-laki di danau. Namun begitu mendengarnya, si petugas polisi malah kebingungan dan mengaku kalau mereka tidak pernah menemukan siapapun di danau selain Alice sendiri. Itulah tadi alur cerita film Friday the 13th yang dirilis di tahun 1980. Gue rasa buat kalian penggemar genre thriller horor, pastinya udah tahu dong dengan karakter Jason yang nantinya bakal menjadi cikal bakal sebuah franchise yang luar biasa. So kalau gitu terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.